Brother, aku dari pagi tadi lihat brother happy banget ya. Hah? Masa sih? Ada perubahan gitu ya dari Itu kemarin ngawasin ya? saya terus ya. Itulah bedanya ya. Allah itu menciptakan setiap detailnya manusia itu berbeda-beda ya. Unik ya. Bahkan mungkin bentuknya unik, beda-beda, tujuannya kira-kira sama nggak ya? Wah, Tujuan kita itu. kalau Bapak tanya itu sama saya, Ah. mungkin saya sulit nerangin musik, kita butuh ini. Saya sendiri, Ah. saya juga bingung. Kan dari awal, mulai dari zaman Adam sampai hari ini, Iya. kok agama di dunia ini banyak sekali, Pak. Nah, Agama. bingung saya. Iya. Agama. Mulai agama itu bisa, ya kan awalnya. Saya tanyanya bentuknya unik kok larinya ke agama, Bang. Jauh, ya kan, Bang. Ya kan seperti itu kan situ tanya tentang keunikan. Eh, Nah kan itu kan udah rencana Allah. Nah tapi seperti juga Allah ciptakan Adam sampai terus perjalanan ke nabi-nabi berikutnya Ibrahim. Jadi Nah itu kan juga berbagai timbul di situ. Ada agama Yahudi atau apa Nasrani, Muslim. Nah itu saya juga nggak tahu tuh Pak. Kita Ya. perlu tanya ya, sama siapa. ya artinya kan Allah itu menciptakan apa yang ada di dunia ini berbeda-beda ya. Beda-beda ya. Ya. Tapi selalu berpasang-pasangan gitu. Contohnya? Ya ada siang dan malam, ada laki dan perempuan, ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Nah itu kira-kira tujuannya buat apa ya? Allah itu menciptakan yang berbeda-beda itu. Wah, itu Pak, sulit saya jawabnya. Sulit, karena ya? butuh ilmunya. Saya nggak ada ilmunya itu. Iya. Kita perlu bertanya tanya. kepada orang yang mengerti Yang banget mengerti. ilmunya. Nah, atau mungkin kita ada asisten guru kali ya. Ah, boleh. Ada asisten guru. Itu Bro Rudi itu jago loh itu Bro Rudi itu. Oh. Bro Rudi, Iya. yang sering yang kemarin waktu syuting pakai baju kaos merah itu, Iya. ilmunya jago itu. Apa nggak kita tanya sama dia Coba aja? ada. Coba. Bro, Barangkali nah, ini dia. ini. Pas memang waktunya tepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktunya tepat, Pak. Bapak datang di waktu yang tepat. Buat apa? apa gimana Iya, gimana jadi gimana, kita gimana? tadi Jadi sedikit ada kebingungan. Ya. Wih di Maksudnya kita butuh sedikit pencerahan lah, atau bagaimana sebenarnya itu. Jadi Pak Budi tadi bertanya sama saya, Allah menciptakan kita ini berbeda-beda gitu. Kenapa? Nah, terus saya bilang juga, ya dari perjalanan awal Allah ciptakan dunia juga timbul sampai hari ini agama itu banyak Pak. Itu kenapa? wah tuh Kan cakep banget tuh. Bapak kan paling tidak saya tahu lah basicnya ada di sana. Jadi kita coba bertanya. Kalau saya belum saatnya menjawab. Kita tanyakan sama Ustadz aja. Cuman emang pernah terpikir juga sih. Allah ciptain, mohon maaf, manusia ada yang kecil, ada yang besar. Terus Allah menciptakan juga ada yang cantik, ada yang tidak cantik. Begitu juga tampan dan tidak tampan. Ada, mohon maaf juga, Allah menciptakan cacat segala macam, ya kan, pintar dan bodoh semuanya. Terus apalagi kalau dihubungkan dengan konteks kita, Allah di dunia ini juga banyak macam ragam agama kan, begitu kan ya. Ini memang yang harus kita pertanyakan nih. Tapi kalau saya sih belum saatnya. Kita nanti tanya sama Ustadz Heru aja gitu loh. Soalnya kan Pak, sebagai seorang muslim, keyakinan kita sebagai seorang muslim, jadi kan kita mengklaim bahwa memang kita paling sempurna. Agama kita adalah agama yang paling diridhoi Allah. Makanya tapi kok banyak agama lain gitu ya. Kenapa ya gitu? ya karena belum sampai ke situ. Kita kan nggak tahu Pak. Belum dapat hidayah lah. Mungkin belum dapat hidayah. Belum dapat ilmunya kita nih. Ya mungkin belum pernah nonton program kita kali Wah, Bro ya. bisa jadi. Iya, coba kalau menonton program kita
Mudah-mudahan insya Allah dapat ilmunya. Amin. Ya. Just juga saya Ya. juga nanya begini. Misalkan mohon maaf, tadi Pak Irsar bilang bahwa agama yang diridhoi Allah akan Islam. Gimana agama yang lain gitu misalkan? Itu Ya kan? maksud saya gitu. Masuk surga apa enggak kan gitu ya. Itu kan Terus yang kedua yang saya bingungkan begini, ada perkataan juga kita ada ilmunya, kita tahu juga bahwa seluruh bayi manusia yang lahir itu masih suci. Dia tidak bisa memilih, ya kan gitu loh, nggak bisa milih. Ya Allah, tolong lahirkan saya di keluarga yang Islam. Tolong ya Allah, saya dilahirkan yang di keluarga dari non-Islam. Kita kan tidak pernah bisa begitu gitu loh. Nah, apakah nanti misalkan bayi dari seorang keluarga yang mohon maaf non-muslim, apakah benar-benar juga bisa masuk surga atau demikian juga kan? Yeah. Katanya kan suci kan gitu kan, belum akil balik seperti itu. Banyak juga pertanyaan, Tapi, Bos. Kalau saya sih memandangnya begini, bro. Apa yang ada di Jakarta ini kan tidak dengan sendirinya terjadi. Betul. Karena di situ emang saya sendiri dengan setelah belajar kesana kemari, bertanya dan sebagainya tentang Tuhan, keimanan itu memang sudah saya miliki. Artinya saya meyakini bahwa apa yang terjadi di dunia ini memang karena ya peran Allah. Betul. Bukan tidak dengan sendirinya. Berarti Ya, artinya apa, bro? Jadi memang di dunia ini kita ini ya dalam artian itu menjalankan kodratnya aja, bro. Kodrat manusia itu ya awalnya ya adalah hidup. Dan kenapa dikatakan hidup? Karena nantinya akan mati, dan itu peristiwa yang selalu akan kita hadapin sebagai manusia. dari Hidup. yang tidak ada Ya. diadakan Ya. dan ditiadakan lagi. Nah, artinya kan hidup itu dia berproses dalam dunia ini dengan ilmunya, sehingga apa ada hadis yang menyatakan bahwa gunakanlah ilmu dan hartamu ke jalan Allah. Dan itu proses yang dilakukan dalam kodratnya sebagai manusia hidup. Mati itu ya, Iya. sebenarnya hal-hal yang mau sembunyi dimanapun, lari kemanapun, Pasti mau bakal mati. doanya seperti apapun pasti akan mati, karena kodratnya manusia akan mati. Betul. Sehingga kalau manusia memang sudah menyampai ke titik keikhlasan, iman, tauhid tadi, ya sudah siap menghadapi kematian itu. Sehingga ada yang bercita-cita ini, atau mungkin boleh nggak saya sebutkan cita-cita itu? Ada yang menyebutkan, ya Allah, tuntunlah saya menuju jalan kebenaran-Mu, sehingga insya Allah nanti saya akan menjemput kematian dalam keadaan husnul khotimah. Artinya kan dia berdoa nih, berharap nih, bro. Cita-cita. Nah, gitu. akhirnya cita-cita. Bisa. Ya, cita-cita ya tercapai. Sudah tercapai. Nah, keluarganya kadang yang menyikapi kematian keluarganya itu yang perlu, terkadang banyak perbedaan. Perbedaannya apa? Menghadapi kematian salah satu keluarga misalnya. Ada yang actionnya berlebihan ini. Meraung-raung, meronta-ronta, sampai seminggu nggak mau makan dan sebagainya. Padahal Allah sudah memberikan petunjuk nih, bahwa kamu hidup di dunia itu akan mati. Mati dalam proses untuk kembali kepadaku. Berarti Nah, dengan begitu kata lah, lain, kalau bisa saya simpulkan, sebenarnya maksud tujuan Allah tuh menciptakan kita, semualah binatang, tumbuhan, adanya dunia, terus adanya surga dan neraka. Itu maksudnya buat apa sih kayak gitu kan? Iya, itulah maksudnya kita. Terus gunanya kita tuh tentang kita memposisikan diri kita sebagai hamba dengan Tuhannya gitu kan. Iya. Kita sebenarnya kenapa sih Allah ciptain Untuk- kita kayak gitu ya, loh misalkan gitu. Untuk itu apa sih kayak mungkin gitu itu kan. ini, bro, mungkin apa yang coba saya gali tadi berdasarkan ilmu yang sudah saya dapatkan dari pelajaran kemarin itu, bro. Betul, Perihal betul.
apa kewajiban Ikhlas. dan pahala Pahala dan tadi, ikhlas pahala tadi. iya. Iya, Jadi betul. ini implementasinya, Bro. Betul, betul, betul. Implementasinya bahwa kita kewajiban kita sebagai manusia Betul, betul. menjalankan petunjuk perintah yang dianjurkan Allah. Betul, betul, betul. Jadi kalau bisa dibilang, kalau Pak Yursa bilang tadi perbedaan juga masalah agama di dunia ini ada gitu. Kenapa mesti ada begitu kan gitu kan? Ya soalnya kan begini Pak. Ya saya bilang agama kan yang kita tahu di sini ada, pertama kita seorang Muslim, ada Kristiani, Nasrani lah ya, atau agama Buddha. Kan mereka pada prinsipnya mereka kan mengajarkan tentang etika, cara hidup, bagaimana berbuat baik, berlaku baik kepada sesama, kan betul. sama dia lakukan. Ya. Terus ya mungkin kalau dalam berdoa kita nggak tahu ya, berbeda dengan. Tapi intinya mereka kan juga berharap nanti mencari surga lah. Ya. Seperti itu kan. Bagi mereka yang percaya dengan hari kiamat kan ada agama juga yang mereka percaya dengan hari akhir. Nah, mereka kan juga berharap mencari surga, dan hari-hari yang mereka lakukan itu mereka berbaik sangka dengan tetangga, kadang-kadang memberi, bahkan ya membantulah atau bagaimana. Nah, di sana kalau kita sebagai seorang muslim kan kita lihat, kita kan berharap juga ingin mencari surga dan berbuat kebaikan kepada sesama. Nah, dan mereka itu bagaimana? Mereka ke surga juga enggak itu? Nah, iya. Ya udah, kita sepakatin, insya Allah hal ini, semua ini yang mau kita tanyakan ke Ustadz. Ya, kita akan tanya-tanya. Kita mendingan langsung aja ke ahlinya kan. Iya, betul. Kita kan masih awam nih, takut salah-salah kata gitu. Salah mengimplementasikan. Betul. Kalau kita takut kita udah salah ya, kita implementasinya salah ya bisa salah Ya, semua. sebagai contoh kira-kira implementasinya kita menyikapin orang meninggal itu, apakah meninggal itu dijadikan sebagai musibah atau dijadikan sebagai apa namanya itu Syukur. atau apa itu, Atau mestinya kita bersyukur nah, gitu. apa kita harus bernyanyi kan gitu kan. Ada kesan malah kata-kata begini, sesungguhnya kita bukan manusia dunia gitu kan gitu ya. Kita sesungguhnya makhluknya surga gitu kan. Soalnya bukan tempatnya gitu kan. Dunia cuma sepintas lalu saja kan gitu. Padahal misalnya sebagai contoh nih, yang meninggal kan bapaknya kan sudah pesan sama anak-anaknya. Nah, doain bapak ya supaya meninggal husnul khotimah. Meninggal deh. Anak-anaknya meraung-raung. Iya, bisa jadi warisan, Bro. anak ibunya orang kan warisan ya. Iya, bisa jadi warisan. Bukan warisan, Bro. Jadi Apaan? itu ya mungkin warisan. Jadi yang cara baginya gimana gitu. Nah, cara warisannya bagi- cuman berapa? Tahu utang, kalau utang Nggak ada warisan. nggak ada warisan, utang gimana? Ya udah, cukup aja ya. Kita implementasinya, Bro. Ya. Implementasinya perihal apa namanya ikhlas pahala untuk mendapatkan biasanya berbuat baik di dunia itu yang diridhoin Allah itu seperti apa? Ya. Betul. Kalau saya sih konsepnya saya pengen benar-benar tahu tuh kalau maksudnya apa sih Allah nyiptain semua ini gitu kan gitu. Nanti hubungannya larinya ke husnul khotimah segala macam itu insya Allah akan kita bahas tuh. Yang metode menyikapi kematian aja. Oke. Saudara-saudara semua, mungkin itu yang akan kita bahas nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.